Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan taklimul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Adab ketika masuk dan keluar masjid penuh. 2 minggu yang lalu katanya sebab-sebab seseorang mendapatkan kekayaannya. Di antara adab ketika masuk ke dalam masjid, pertama nih kalau bisa waktunya masih panjang, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Jadi kalau kita datang ke masjid, usahakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan catatan sebelum duduk. Misalnya zuhur jam 12:23, masuk ke masjid jam 12, masih ada 23 menit lagi. Jadi sebelum duduk sholat sunat tahiyatul masjid. Sholli sunnata tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Berarti sengaja sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu adab ketika masuk ke dalam masjid. Dan jika tidak memungkinkan untuk sholat sunat, maksudnya tidak memungkinkan begini, zuhur jam 12:23, kita masuk ke masjid jam 12:22 dah, semenit lagi, atau kau berdiri dan azan atau aja. Nah, azan sudah, maka cukup diganti dengan membaca zikir. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Maka ketika kita membaca 4 kali ini, pahalanya sama dengan sholat sunat tahiyatul masjid, dengan catatan waktunya kadang lagi. Kalau biar datang jam 12:00, biar duduk lalu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 4 kali, daripada kolek sholat tahiyatul masjid. Maka baca 4 kali ini kada memadai. Tetap kada harus sholat sunat tahiyatul masjid. Makanya itu belajar, bukan belajar, wah cukup baca ini aja sudah, pahalanya sama, beda. Nah, jadi kalau ada waktu sholat sunat tahiyatul masjid, bila ini tidak memungkinkan lagi, ya kadang-kadang ada yang juga
tahu tak azan sudah. Pada kau sholatnya. Kasihan si dia ya Allah. Maka atau kadang-kadang mana nahwa datang Allahu Akbar. Padahal pilihan Allahu Akbar itu nanti dilihat bila adzan atau adzan sebelum pian rukuk batalkan sholat. Tahu misalnya pian kadang-kadang nahwa Allahu Akbar. Oh dia kaum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pian masih baca Fatihah, sholat sunat tadi batalkan sunat. Kecuali pian sudah rokok dan sujud, ada apa? Sudah rokok aja selamat ya. Intinya bila hendak sholat tahiyatul masjid datang pada wudu, itu aja deh. Pada wudu. Bila tidak memungkinkan baca tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, berniat beriktikaf ketika masuk ke masjid. Bisa sholat tahiyatul masjid, berdoa lalu berniat. Niatnya apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Atau ada beberapa sunat kalau wujud nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Maka ketika pian berniat beriktikaf tadi, walaupun taburi tetap ditulis beribadah, tapi jangan ada berniat kuring. Misal contoh yang banyak tuh habis maghrib di masjid ketika pengajian, lalu hendak menunggu isya. Kan sholat tahiyatul masjid ini biasanya maghrib jam 18.28, itu rata-rata jam 7 kurang 10 menit habis deh. Menunggu isya 50 menit lagi. Nah, yang lain ini kan pulihkan satu-satu. Nah, artinya kalau boleh di muka berokwan pakai sahang ya. Kita hendak supaya berpahala dan niat. Nawaitu an a'takif habis sholat sunat lah. Nawaitu an a'takif fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu an a'takif fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Kalau pilih mengaji silahkan, kalau pilih tanpa tasbih silahkan. Habis itu misalnya pas bertasbih hanya satu putaran terguling, maka nipian guling itu tetap ditulis membaca tasbih. Yang tadi boleh itu ini habis sholat sunat tentu bersandar, kan ambil posisi deh. Nawaitu a'takifa fi hadzal masjid ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Itu guling namanya. Itu namanya berniat tanda guling. Ini memang ada ibadah karena memang di masjid penggulingnya coba gulingan. Kalau percaya ya, makanya juga ini apa aja. Siapa yang di rumah ada penyakit insomnia suruh ke masjid. Kalau bilang kali guling, bawa ke masjid. Tak guling, ya katanya guling, nyaman di masjid. Kipas angin ada, AC ada, bakami ada, bola teh ada, kayak di surga loh. Ya juga kayak di sekumpul malam kan, udah sahdu benar, udah itu bisa kumpul tuh, buat kayak di surga wujudnya. Karena pakai di surga, nang digawe itu 3 aja, subahyang, makan, guling, subahyang, makan, guling. Itu aja kan yang orang kada bicara dunia, kada bicara politik, beda. Bila datang dilayani orang ini makan nanti ini ambil makan mengantuk, waktunya sembahyang nyaman banget. Makanya kata-kata nambling dari sekumpul belama kawak semua.
Ya, hebat juga. Itu orang bingung ya, bingung, luar biasa. Padahal ceramahnya kan itu, keundangan kan luar biasa aja. Tapi manusia yang kita hitung itu 4,1 juta. Kita nambah isi HP, nggak ada HP yang mana? Masing-masing dari makanan. Puluh tahun ini hari ulun jualan haji ijai di uang. Nah, ulun yang bos batu berapa dari Sabtu juga jadi ulun 260 ekor. 260. Berarti apa di sini? Baru sih menyiapkan makan di wadah sini. Di minum. Adik sini haji kiot lain lagi. Bila orang Samarinda naik motor singgah di wadah sini makan duit 250.000. Bila bawa mobil 1 juta. Ya. Luar biasa. Apa yang banyak tuh lah. Rekor terbanyak yang datang orang Samarinda. Yang paling banyak sasar Samarinda juga. Ulun tahun ini kan kayak asa kayak banget. Berangkat Jumat naik pesawat keluar malam Sabtu datang kan adik ulun langsung kan menjemput masuk ke dalam gerbang Hulu. Pagi Sabtu ziarah, habis juga ziarah ke rumah. Ulun di situ malam Minggu itu di rumah haji supaya kan kami kan di halaman mana? Di halaman hari Ulun itu kayak masjid sih awalnya. Halaman hari Ulun kayak masjid sih. Jadi dia tadinya lampir, kakinya hambal, pakai pas angin nyaman banget. Jam 9 malam ada kue sudah. Dia teleponnya kadang-kadang kalau dia nanya apa bunyi lakasi kalanggar. Ya kan malam Minggu ada acara kalau ganti ada acara di rumah, mahal di rumah, bangun makanan di langgar bagian kan lakasi kalanggar makanan banyak. Kalau ingat pacuran jalan samping ya. Belum ingat si orang sekumpul tuh bak biar putih, punya rina, baju koko, pesawat itu aja. Bila baju gamis main, bila keselintang, air main. Atau batas berpiring itu sama Linda tuh. Kalau ingat, alhamdulillah, jalan dalam hati uluan. Bukannya dilanggar sedikit, bukan ada masuk karena pintu rumah ditutup manusia banyak. Jadi orang sampai ke sana melihatnya pintu rumah terbuka sedikit yang samping masuk ke langganya masuk kasih orang tawar makanan dalam hati alhamdulillah namanya rezeki lah datang makan warung nggak makan naik ke musola sholat tahiyatul masjid itu di kebutuhan berat gitu. Bis itu tak kamu hari mulu jadi mulu sudah makan kan udah jadi berikan aja diambil. Ini alhamdulillah berkat ada di dalam makan betalam nyaman ya. Jadi kita lihat atau ini orang bicara politik kan ada orang memisahkan aib orang kan ada semua ada berbagi anak murid ayo sini ada duduk sini, anak makan sini. Makan itu tau lah, dipaksa orang singgah. Nah, singgah. Kadang-kadang sudah motor, jadi orang banyak tipis, mau makan, anunya bocor, tambahkan. Kayak di surga rumah, nyamannya juga. Luar biasa juga. Alhamdulillah kita sih nyaman kayak ini lah. Buat Jakarta berangkatan di bandara datangan ada 10-20 lalu bagi saat kulitnya kalau ini caranya tahun ini akhir tahun mencari pesawat luar biasa dia kalau sampai kita bukan akhirnya nyaman sama kita memang sampai kita nih kan pernah kulit kalau untuk kayak itu luar biasa. Nah jadilah kedua tuh iktikaf supaya dapat pahala itu aja biar terburik bukan apa-apa tapi dari niat dulu yang paling banyak habis maghrib itu paling banyak
karena mana bisa kalau habis juhur itu ada baik kamu udah sadar kuring ya lah biasanya masih kayu ya di habis juhur banyak sunat pengajian tak apa lagi apalagi bulan puasa itu kan baik kamu kuring juga ini kisahnya supaya dapat pahala karena kadang-kadang maaflah kita tuh beribadah kadang kuat ini kalau kita beribadah itu mengantuk hati-hati mata kita tuh kayak ditekannya kan ngantuk tapi kalau nonton sinetron kan ngantuk kalau nonton bola kadang ngantuk nah jadi yang kedua baik tidak nah ketiga yang ketiga masuk ke masjid dengan kaki kanan. Nah kalau masjid ini untung ada pintu. Karena menjadi untung karena di pintu bisa memandang. Jadi bisa buka pintu kaki kanan. Yang agak rumit itu kalau masuk ke masjid ada pintu. Masuk ke pintu ini. Jadi kadang-kadang kita tuh langsung melangkah aja. Kalau kaki kanan kemana kan tahu. Kalau ini kan ada pintu kan otomatis berhenti dulu kita. Terus berhenti buka kanan. Nah kalau ada pintu tidak ada masjid kaya Islamik mana-mana tuh ada pintu kan kadang-kadang kakinya langsung naik pas kaki maka dalam kitab disebutkan jika lupa masukkan kaki misalnya jika lupa kemudian kaki berdahulu tak masuk sudah kita kalau memungkinkan keluar lagi keluar kaki kanan ya keluar habis keluar kemudian masuk dengan kaki kanan. Nah, kalau memungkinkan kalau ke Masjidil Haram jangan pada awal lagi masuk kanan. Nah, jadi kaki kanan. Ini sepele tapi dalam adat kelihatan. Nah, misalnya biar maaf aja kadang-kadang ada orang berjubah bergamis baru pulang masuk masjid kaki kiri ketahuan orang kayak belajar juga. Nah kan kurang adab tuh adabnya kurang manang di baju aja manang di keseng aja padahal adabnya beda itu adab makanya bisa kumpul tuh kayak baju hebatnya orang ya dari pemulangnya orang biasa aja santai. Nah tiga sudah. Keempat mengecilkan suara handphone. Kalau dulu kan apa istilahnya itu suara apa bahasanya selain telepon kan. Handphone orang tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah karena dikhawatirkan ada ulama yang mengumumkan haram. Ini maaflah kadang-kadang orang-orang tuha itu kai itu kai kah nenek kah bila HP itu HP-nya nada triknya pasti nyari lihat ya jangan ini kai itu nada getar kadang nada getar itu nak mudah aja namun kai nyari kadang-kadang lagunya dikoplo tamunya kadang nyari supaya mendengar di sini. Nah, coba mudah-mudahan. Nah, kalau masuk masjid disilentkan, jangan sampai mengganggu orang kiri dan kanan. Karena ya Allah. Dulu Abdurrahman Sudais pernah jadi imam, babunyi HP menangis dia. Nangis dia. Di sini mengganggu orang beribadah. Aku rumahku ada di CCTV di sini dia. Imam besar Masjidil Haram kan gaji beda apa itu masih di kanal mana ya kalau lihat itu masih di Jeddah kalau masih di Jeddah lalu villa Sidir di Taif itu lebih mulai ujung itu ujung itu sampai kamu gagal bukan di sana tuh daripada luasnya maksudnya sakit apa karena itu luasnya kan dari TV. Namun kita rumah harusnya TV 2-3 daripada sikit coba mah HP itu di luar aja yang di dalam
seperti mengganggu orang. Apalagi imam kalau sudah punya HP selesai dah, pasti laju kayak biasa. Bila benar punya HP itu agak cepat. Dua yang bikin imam harus cepat, tapi syarat pokok harus dipenuhi. Satu, dengan bunyi HP. Yang kedua, anak menangis cepat. Dulu pernah rasanya di Baitur Rahim sembahyang Idul Fitri kan, lupa ulang. Pas ada anak kecil menangis, cepat sih. Rupanya anak kecil itu ikut mamanya ke masjid. Nah, kan ibu-ibu itu kan bukan kan warnanya putih. Jadi samping ibunya anak kecil tadi berdiri. Pas sujud kan putih semua. Nama mamanya bingungnya menangis di situ. Cepat karena daripada nyari atau bunyi HP daripada nyari ganggu. Tapi yang di Makkah Madinah bunyi HP orang boleh aja lah. Karena terkena biar langsung ibadah Allah. Kan pernah mengisahkan orang datang di Madinah, sampai di Madinah sholat asar dulu masih ingat sholat apa? Ini masih ingat di Sabtu nomor 4 sembahyang berjamaah jemaah. Allahu Akbar. Rakaat pertama HP di belakang itu bunyi. Aku jurun kayaknya main HP. Nah, hati ulang itu bicara, siapa ini nyarinya bunyi HP? Kenapa itu mengganggu aja? Hati ulang kadang sampai semuanya HP ulang berbunyi, net, nah HP ulang. Yang Tuhan Allah, kadang sampai semuanya ulang masih ingat, sampai kalau bayang tuh tahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kemudian lagi kalimatnya membaca doa ketika akan berangkat ke masjid. Ini doanya dibaca di mana? Di rumah. Kalau doa masuk masjid lain lagi. Ini doa dibaca waktu hendak berangkat di rumah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika wa fa inni lam ahruj asyran wa la batara wa ri'an wa la sum'ata bal khudut tiqa'a sakhatika wa ibtila'a mardatika fas'aluka Allahumma an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau dengan permohonan orang-orang yang meminta kepada Engkau. Hamba memohon kepada Engkau dengan orang yang gemar menuju masjid. Memohon kepada Engkau dengan sebab orang yang berjalan ke masjid. Sesungguhnya ulun datang ke masjid tidak ada niat yang jelek, tidak ada niat yang tidak baik, tidak ada niat teriak, tidak ada niat sum'ah. Semata-mata ulun ke masjid itu mengharap ridha-Mu ya Allah. Ulun memohon kepada Engkau ya Allah untuk menghindarkan hamba daripada api neraka dan mengampuni dosa-dosa hamba, karena Engkaulah yang maha mengampuni dosa-dosa. Ada hadisnya. Nah, ini jangan terlalu kita. Apa ujian Nabi? Idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila shalah wa qala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya fa inni lam akhruj asyran wa la batara wa la ri'an wa la sum'ata hartu tiqa sakhatika wa tiqa mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Waqalallahu azza wa jalla bi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu wa qallahu ta'ala alaihi biwajhihi hatta yaqdiya salatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang keluar dari rumahnya untuk sholat di masjid, pokoknya niat itu memang ada ke masjid.
Mulai rumah tuh niat hendak sholat berjamaah, kemudian dia membaca doa tadi, membaca doa tadi, maka kata Nabi, Allah memerintahkan 70.000 malaikat, 70.000 untuk memintakan ampun kepadanya. Satu itu pokoknya. Bila kita baca doa itu mulai rumah, maka Allah memerintahkan 70.000 malaikat mintakan ampun untuk kita. Yang kedua, Allah akan memandangnya sampai selesai sholatnya. Kalau dipandang Allah berarti Allah suka kan? Senang kan? Nah, ini keistimewaan doa tadi. Jadi ada 42 keistimewaan. Allah kirim 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya, dan Allah pandangi wajahnya ketika sholat. Berarti Allah suka, Allah senang dengan dia. Kalau Allah sudah mau memerintahkan malaikat mintakan ampun, Allah suka, ya kalau surga ada, kemana lagi? Itu berdoa. Kan insya Allah ada jalur ulti pada doanya lah. Sekali-kali dibaca ya Allah, sekali kan. Semua hidup sekali misalnya. Kemudian yang keenam, membaca doa ketika akan masuk masjid. Kalau tadi kan di rumah nih, ini masuk masjidnya ada. Di masjidnya apa doanya? Doanya hafalannya kita. Ini ada masjid di mana ya? Ada beberapa masjid itu lihatin, bila masuk masjid itu ada doanya di pintu. Keluar itu ada doanya. Kemudian ada juga ada kali di kampung sini lah. Etikaf itu ada masjid itu. Jadi bila tak lihat etikaf, bila anak keluar masjid ada tulisannya. Bila masuk masjid ada tulisannya, bagus juga. Nah, apa doa masuk masjid? Allahumma firli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Yang kita minta dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dua tadi? Pertama, kita minta ampuni dosa. Kita minta ampuni dosa. Yang kedua, minta bukakan pintu-pintu rahmat. Satu, minta ampuni dosa. Yang kedua, minta bukakan pintu rahmat. Kenapa doanya kayak itu? Nanti keluar juga beda doanya, masuk dan keluar berbeda. Karena ini kita masuk masjid itu satu, kan pasti berdoa. Kita harus sembahyang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis salam astagfirullahaladzim. Ya Allah, istighfar terus kan? Nah, astagfirullahaladzim. Nah, jadi pertama kita minta ampun dosa, yang kedua kita minta bukakan pintu rahmat. Kenapa kita minta bukakan pintu rahmat? Supaya ketika berada di dalam masjid itu nyaman beribadah, nyaman kita. Jadi seakan-akan kita tuh di masjid itu nikmat, nyaman, hendak ke masjid terus. Ya Allah, karena ada hadis Nabi, salah satu orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Kok tergantung lah? Tergantung itu kalau boleh ke masjid, dia ingat lagi diberi karena juga yang 12:23 hendak lagi itu memang tergantung, kangen dengan masjid. Nanti pulang dari masjid lagi asal 15:48 hendak lagi boleh. Di mana ke masjidnya terserah aja, di mana begawi yang penting ada keinginan. Itu orang dapat naungan. Bagi orang itu di masjid mendapatkan apa? Rahmat Allah. Karena banyak manusia yang ke masjid tidak dapat rahmat Allah, hanya sekadar menunaikan kewajiban. Mana buktinya? Orang di masjid itu tenang, ia gelisah. Mana bukti gelisah? Satu, gelisah. Awasnya kamarnya belum awas kamarnya.
Tuh, yang kedua karena datang imam. Allahu Akbar. Aduh, apa tujuan ini aja. Yang ketiga karena Assalamualaikum warahmatullahi. Nah lain Allahumma atas salam, ya Allahumma atas jalan. Kan banyak manusia itu karena sudah keluar tuh, nah itu berarti kan dapat rahmat. Yang keempat, berapa banyak manusia di dalam masjid itu kayak duduk di kursi panas soalnya. Nah, boleh. Nah, boleh jadi gawian. Namun di masjid kita kan masih ingat dunia, apalagi di dunia. Masjid itu punya berbagai pada ini. Bila berangkat ke masjid atau ke majelis taklim, kalau doa hendak dikabulkan Allah, mulai hendak ke masjid atau ke masjid taklim, jangan lagi bicara dunia. Jadi kita mengatakan, nah itu bagus loh. Ronaldo, Messi yang naik masuk lapangan kan ingat apa-apa, ingatnya main aja. Kayak pacarannya mana, ya Allah, ya pacarannya. Nah kita masalah itu. Jadi kalau kita anak cepat, kalau yang kesibukan anak itu lain. Misalnya nak makan sekolah itu lain, atau sakit parut itu lain. Nah, ini kan tidak apa-apa. Padahal maaflah di masjid itu kipas angin asli adem. Kenapa kita kepanasan? Ada keunikan karena mungkin percaya lah, tapi di sini kan sudah mau lihat di sinetron ada di masjid itu, nah, kelimpungan apa nih, gelisah. Padahal enak, ini biasanya habis sisa biasanya, terus nanti turun dari masjid, di muka masjid itu berkisahan, habis bisa terus berdiri setengah jam tahan. Padahal berdiri nyamuk banyak sebelum menapaki nyamuk kamu lah. Tapi tahan berdiri setengah jam. Tapi sedikit sudah marah dulu kan. Sama. Kada beda aja. Bujur ibu. Nampak kan? Masuk ulang tuh aja. Dia masjid nyaman, tenang, adem, ya Allah. Kenapa kita karena turun padahal di luar itu kan berdiri. Sudah berdiri, banyak lampu ada, penyamuk, tapi tahan. Nah, ini perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena saja tahan, apakah boleh ke rumah? Kawasannya jadi ini petikaf ya, mantap. Lalu kisah saja, tapi sehingga jelas ke mana kata banyak itu. Pokoknya kalau dipanjangkan kamu di masjid itu jelas mulai nonton astagfirullahaladzim la ilaha illallah itu terus sesuai nih yang kamu bacaan itu teratur, habis selesai berdoa supaya sunat dia habis sunat dia mengaji dan bertasbih dan teratur. Kalau di luar dipanjangkan kemana-mana lah, pandai wadai lah, pandai inilah, pandai itulah, kemana-mana kan. Tadi ada topiknya gimana nih? Nah itu masalahnya. Itu perlu kita kenapa ini dulu? Kadang-kadang dia nyamuknya lah, nyamuknya Allah. Nah itu perlu kita berarti di dalam masjid kada dapat rahmat Allah. Kita tuh hendak di masjid itu kayak supaya nyaman, supaya tenang. Jadi muliknya itu terasa ada kesejukan di hati kita. Lalu kita tidak boleh. Oh iya, makanya di situ disebutkan siapa yang hatinya terpaut dengan masjid berarti dia termasuk golongan di padang mahsyar nanti yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak terus ke masjid. Jadi minta ampuni sama minta mukakan pintu rahmat. Kalau tahun ini yang katujuh ke masjid kan katujuh ke pasar. Pasar. Padahal ke pasar itu bijak. Ya Pak. Umur ke pasar 3 kali zuhur.
Bukan karena coba dibandingkan lain, bandingkan. Yang ketujuh, tidak membuang kotoran atau sampah di dalam masjid karena hukumnya haram. Makanya bila ini ada makanan kah atau bulan puasa kah, dibersihin bagus-bagus. Jangan masyarakat jangan sampai nanti kita dianggap oleh orang beragama lain, orang Islam karena bersih. Makanya di Jawa itu di Jawa malah rata-rata masjid itu ini ada pendoponya. Apa lebih pendopo? Ini masjid. Nah, di belakang masjid itu ada bangunan kayak ini juga. Tapi ini ada berinding. Bakap aja bawahnya ada. Di situ hendak makanan, di situ anak-anak bermainan, di situ Jawa Tengah itu. Di sana ada makaji. Jadi ada banyak orang di dalam. Oh di wadah kita kan di situ berbuka, di situ anak-anak bermainan, ujung-ujungnya, biar. Karena orang minum baju, tahu balik, ya kau mati orang. Itu pengamatan ulun. Kalau di Jawa ini ada namanya khusus di pendopo, namanya pendopo. Pendopo itu ada tempat di belakang, kayak di pelita ada belakangnya. Nah itu pendopo namanya. Ini anak permainan di situ, ada dudukan di situ, apalagi ada makanan di situ, kadang maksudnya. Ya sayang nih, karpet bagus mahal, semeter 3 juta. Kadang-kadang, aduh, yang satu masjid utangnya kayak 2012 tahun Amerika. Ini Amerika, kalau ingat Amerika di Amerika nonton masjid. Ustaz, saya tuh hutangnya terus berapa kan? 200 juta kan? Bayarnya terserah aja berapa mampu. Ujiannya pada nomor itu. Jadi kita itu kadang lagi kita mengganti nah susah itu pas belum puasa di dalam astagfirullahaladzim. Nah itu masih bonek. Kalau di belakang kan sembahyang tadi buka ada bapak. Kamu dibuka ini dapatnya imam makan lambat lah imam. Baru mau makan. Sudah azan. Tiap orang itu beda-beda lah. Ada namakannya cepat, ada namakannya lambat. Kalau kamu sudah di belakang terlupa, aman aja. Yang masuk kan bapak juga. Nah ini supaya jangan. Ke-8 lagi, tidak mengadakan akad jual beli di dalam masjid. Kada boleh jual beli. Mau di pendopo atau apa? Karena gini. Ini ada hadis Nabi. Jika melihat orang mengadakan akad jual beli dalam masjid, maka ucapkanlah la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak berikan keuntungan dalam dagangan. Jadi bila kita berjualan di masjid, orang mendoakan sudah ada untung, jangan sakit. Memang Nabi menyuruh. Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Di sinetron juga mau lihat tuh ada sinetron kan. Biasanya ibu-ibu itu yasinan di masjid tuh lah, masjid yasinan. Di sinetron lah. Cuma kadang nggak saya membawa jilbab, nggak saya membawa daster, nggak saya membawa galang apa tuh, nambah ulah lah. Imbah tuntong baca yasin, imbah tuntong berdoa sambil makanan. Ayo jilbab, dan aja tuh saya ikut ampar jilbab, saya ikut daster. Kan ada segar-segar aman. Aman. Tidak ada apa. Nabi kan kenapa Nabi mengadakan kayak ini? Karena kan bahagia saja kayak ini. Nabi itu pernah khutbah hari Jumat, khutbah bayangkan. Jamaah di masjid itu datang barat. Orang Bahari kan, orang Madinah itu kan berdagang sampai ke Syam. Syam itu Syria, jauh tuh. Perjalanan sebulan ada, artinya puluhan hari lah di sana berdagang. Bayangkan, imbah datang pedagang bawa barang, nang berambah Nabi itu tahap bambur, anak manfaat barang. Tinggal 12. Nah itu asal-asal kisahnya.
Sembahyang Jumat asalnya banyak kita tinggal 12. Nah, makanya bila berdagang di masjid, la arhamullah tijarah, doakan mudah-mudahan daganganmu pada untung dan pada rugi sampai nyawa negara. Nabi mengatakan karena masjid bukan tempat penjual beli, bukan. Makanya kan lihat ya, Masjid Nabawi, Masjid Haram itu kan halamannya luas-luas. Kadang-kadang masjidnya di luar jauhannya. Biar lihat di Madinah. Orang berdagang itu adalah di dalam pintu gerbangnya, keluar lah. Lihat toko-tokonya, pasti di luar pagar. Karena yang di dalam pagar. Kemudian lagi kesembilan, duduk di dalam masjid jangan beradab. Jadi duduk tuh beradab kayak apa duduknya. Nah, duduk kita beradab bersopan santun, duduk tuh jangan asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan duduk tuh, ya Allah, beradab. Nah, awan Tuhan lah yang bisa lah. Kapan orang tua dan orang tua itu 10 menit, berarti sengaja mulai malih jadi ke kanan ke kiri di maklumnya olinya kalingan dah kotor Tuhan ada bapak. Makanya bila doa sidik soal bersandar ibu munjur kalau boleh karena batis itu hanya pinyon tahunnya lama patuyo bang dah patuyo masih muda. Masih muda, saya belum 60. Hah? Belum 60 masih belum muda. 60 masih muda. Kalau orang Arab tuh dia uniknya gini, orang Arab tuh makin ketuhan makin kuat, makin ini. Orang Indonesia makin ketuhan makin lama. Karena kebiasaan kita tuh beda. Kalau perlu perhatikan, jangankan di Mekah Madinah, di Malaysia aja perhatikan aktivitas jalan tuh banyak. Jalan, Mekah Madinah itu kan ada motor, ya. Oh jalan. Malaysia itu jalan, jalan. Orang Indonesia sama dari pengoler. Ke rumah tetangga aja pakai motor. Nah, lo kan sepuluh keluar itu motor. Daripada mana? Ke masjid saja, rumah 50 meter dari masjid ke motor. Mana motor hingga kayak mulut ya Allah. Itu salah kah? Masuk aja ke masjid. Jalannya ada. Maka kebiasaan seperti ulang. Bila habis makan, kuring. Ya atas bila dia. Nah, santai aja. Berbeda lagi. Penyakit masukkan. Nah, jadi pada angka 10 memperbanyak berzikir. Nah, di masjid itu. Kalau ada taklim, umat dia taklim. Bagus. Nah, bila ada pengajian kan, si pagi kalau ada malam, ada subuh, ikuti aja taklim. Itu apa? Soal masuk kada masuk itu urusan belakang. Paham kada paham urusan belakang. Bila hendak meninggal husnul khatimah dan ilmu. Itu amalan paling nyaman. Paling nyaman apa? Yang berzikir kada, berzikir kada, bapoko aja, bamodal kalinganya, paham kah? Ada kah? Tabuin kah? Ada apa juga? Itu husnul khatimah. Tanda-tanda orang husnul khatimah itu ketujuh nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu kan macam-macam, pajak, nuntut biar duduk sama aja, menarakan sama aja. Jadi bila ujian husnul menjadi tanda orang husnul khatimah itu menuntut ilmu. Ulun ini masih ingat almarhum Datuk itu meninggal dunia meninggal. Sini itu luar biasa, kakak aliman sini itu. Anak meninggal kita tahu dah. Anak meninggal mata sih kita udah melihat sedikit. Sebelumnya aku diambil Allah, mataku diambil dulu. 3 hari lagi meninggal. Pas 3 hari tahu dia nabi ini. Oleh Nabi ini di siang, pagi, malam, sore di Nabi ini subuh aman di sini, insya Allah sempat saja. Artinya sempat menguburkan di sini. Nah, habis ini bisa
minum sini zam-zam. Situ kan Bismillah. 3 kali, dan 3 kali mata tangan berapa? Tinggal bayangkan nyamannya kan. Ibrahim meninggal dunia masih ingat tuh, masih ingat. Ya, masih ingat. Masih meninggal dunia. Uyuhan kan, karena itu puasa. Habis maghrib, kita murid. Mimpi sendiri kan. Berdua naik apa tuh jet ski kan. Allah masih di belakang. Turun kain. Allah di sini masih udah kita mana kayak apa sih? Anaknya ini apa amalannya kayak pada sikit. Nuntut ilmu juga sih. Nuntut ilmu itu bisa mengajar, bisa belajar. Itu paling nyaman kan? Paling nyaman. Kadang apa ya Allah? Nah, tinggal duduk, manis, santai, mana lagi? Apalagi kalau apa? Jijiknya bukan makanan selesai. Amal di sini mending kalau di arah mata ada dia di kahwin itu. Ya bila mulai pengajian jawaban qala al-alif rahimahullah taala. Nah, jamaah itu suruh gimana? Kadang limon, kadang apa tuh? Lapat ya. Apa namanya di sini? Bugas. Jadi sambil urut pengajian banyak sambil makanan buatnya. Tuntung ulun, tuntung dia pengajian, mantap juga. Ulun sambil melihat itu mas ulun kalau nang kuahnya habis ya Allah. Dia bisa mengambang loh. Ribet dia masih terus kita. Orang kampung nih semua, kampung. Cuma hebat. Minumnya minum putih, teh, jahe, luar biasa juga. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salam mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin 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 wa ala bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.